Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas al-muntakhabat minal mahfuzat, kata-kata pilihan yang biasa dihafalkan di dunia pesantren yang tidak asing, sering kita dengar. Di antaranya misalnya man jadda wajada, man zara'a hasoda, man ijtahada najaha, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Man ijtahada fi amalihi wajada samrata amalihi inda hajatihi ilaiha. Barang siapa bersungguh-sungguh dalam beramal, maka dia akan menemukan buah dari amalnya ketika dia membutuhkannya. Man ijtahada najaha. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil, maka dia akan sukses. Allazi yajtahidu la budda ayyasila ila ma yantahi. Orang yang bersungguh-sungguh, maka dia akan sampai pada mayam bagi apa yang dia cari, ya. Kalau melihat makalah ini, maka jelas bahwa orang-orang berhasil di dunia apapun, baik di dunia bisnis, dalam belajar dan lain sebagainya, kalau kita melihat behind the scan, di balik layarnya, rata-rata beliau-beliau itu dulunya adalah orang yang bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab lam aro lil kusala hadzon siwa nadamin wahirmanil amani. Aku tidak melihat orang-orang yang malas itu mendapat bagian dari kesuksesan kecuali penyesalan dan terhalangnya cita-cita. Maka dari itu, bagi kita para pelajar, siswa, mahasiswa, ataupun juga santri, sebisa mungkin kita menyingkirkan penyakit malas dalam belajar, dalam mempelajari berbagai macam disiplin ilmu. Karena dengan kesungguhan itu, kita akan bisa menggapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan. Maka kita bisa mengambil teladan bagaimana Kiai Syafaat di tengah serba kekurangan saat itu dalam proses belajarnya, tapi beliau tetap bersungguh-sungguh, tetap bersabar, tetap tabah, sehingga bisa mendapatkan buahnya ilmu, manfaatnya ilmu. Maka walaupun dalam proses belajar tentunya tidak sedikit tantangan, hambatan, ujian, entah itu tidak kerasan di pesantren, ataupun sakit, ataupun sulit memahami pelajaran, atau bekalnya yang kurang. Tapi kalau kemudian itu semua dihadapi dengan kesabaran, dihadapi dengan kesungguhan, maka semua itu bisa dilalui dengan baik, sehingga apa yang dicita-citakan akan bisa diperoleh. Man zara'a hasoda. Barang siapa menanam, maka dia akan memanen. Man zara'a ardohu yaumaz zar'i hasodal ghallata yaumal hasodi. Wa man lam yazra' ardohu yaumaz zar'i hasodan nadamata yaumal hasodi. Barang siapa menanami buminya ditanami di hari menanam, maka dia akan memanen harga yang mahal ketika dia panen.
Tapi barang siapa tidak menanam di buminya, di waktunya menanam, maka dia akan memanen penyesalan di hari menuai. Maka man zara'a hasoda, barang siapa menanam maka dia akan menuai. Maka mumpung masih di pesantren, di bangku sekolah, di bangku kuliah, maka hendaknya kita sebisa mungkin menanam yang baik-baik, yang tertib, yang baik, sehingga dengan itu yang kita tuai ketika kita pulang ke kampung halaman atau setelah lulus nantinya, kita sudah terbiasa hidup dengan disiplin, tertib, sehingga itu yang akan kita tuai. Tapi kalau selama di pesantren yang kita tanam adalah sesuatu yang tidak disiplin, yang tidak baik, yang tidak tertib, buahnya pun ketika pulang ke kampung halaman juga sesuatu yang kurang baik. Bisa juga kita kiaskan sebagaimana pesan suci Rasulullah Muhammad SAW bahwa ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah tempat menanam untuk akhirat. Maka mumpung kita diberi panjang umur, sehat walafiat, sebisa mungkin kita menanam kebaikan, sebisa mungkin kita menanam ketaatan, sebisa mungkin kita menanam amal soleh, sebisa mungkin kita menanam ibadah, sehingga nanti di akhirat kita menuai ridho Allah, pahala dari Allah, surganya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah motivasi kita hari ini. Hendaknya kita bersungguh-sungguh jika ingin berhasil, bersungguh-sungguh jika ingin sukses. Ya, kita bisa mencontoh bagaimana Al-Bukhari kesungguhannya mengumpulkan ribuan hadis dalam kitabnya, sehingga sampai saat ini manfaatnya menjadi luar biasa karena kita bisa mengkaji hadis-hadis sunnah Rasulullah dari kitab Al-Bukhari, sehingga as-sahul kutub fil hadis Sahih Bukhari. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.